Bab 96. Menghadiri dengan teman wanita. Claire Sen mengatakan koordinatnya dan menunggu di luar. Setelah menunggu sekitar 20 menit, Sally Han muncul di depannya di dalam mobil. Setelah mobil berhenti, Claire Sen bergegas maju dan menarik pintu mobil untuk duduk. Ada apa? Pergi ke perusahaan dulu, aku hampir terlambat, aku akan memberitahumu di jalan. Sally Han hanya bisa berbalik dengan cepat. Mengapa Golden Ye tiba-tiba menyita ponselmu? Apakah kamu menyinggung perasaannya? Atau apakah kamu sendiri yang mengungkapkan sesuatu? Mendengar ini, Claire Sen menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak mengungkapkan apapun, hanya saja kami bertengkar tadi malam. Bertengkar? Ceritakan apa yang terjadi. Claire Sen bertengkar dengan Golden Ye. Dia tidak berani mengatakan terlalu banyak, tapi dia memberitahu Sally Han tentang alasan pertengkaran itu. Sial, dia benar-benar tidak menyukaimu, tapi selalu mengatakan hal yang manis, sungguh lidah beracun. Mendengar kalimat bahwa dia tidak menyukaimu, hati Claire Sen tiba-tiba jatuh, dan dia mengangguk dengan emosional. Ya, dia seharusnya sangat membenciku. Dianalisis oleh situasi saat ini, jika kamu tidak menunjukkan sikapmu atau mengatakan sesuatu yang aneh, maka dia seharusnya tidak menemukan apa-apa. Lagi pula, masalah ini hanya diketahui oleh kita berdua, kan? Claire Sen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku hanya memberitahumu seorang. Tidak apa-apa, kurasa dia hanya ingin bermain denganmu dengan ponselmu, bagaimanapun juga. Dia ingin kamu membayar harganya, dan kamu harus menanggung semua jenis siksaan. Sally, ini bukan waktunya untuk menganalisis ini. Telepon ada di tangannya, dan riwayat obrolan kita akan ditemukan. Sial, bukankah kamu menghapus catatan sesudahnya untuk hal-hal penting seperti itu? Claire Sen juga merasa bahwa dia tidak cukup perhatian, yang sebelumnya sudah, tapi yang terbaru tidak. Aku tidak tahu dia akan tiba-tiba mengambil ponselku. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Ponselmu diambil, dan dia menolak untuk mengembalikannya kepadamu. Kamu hanya bisa berharap dia tidak melihat ponselmu lagi. Claire Sen merasakan sakit kepala dan mengulurkan tangannya untuk memutar alisnya. Sally Han meliriknya tanpa daya, dan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Aku bisa menjadi bodoh olehmu, sekarang tidak perlu terlalu khawatir. Claire Sen tidak mengatakan apa-apa. Aku akan membawamu ke perusahaan dulu, jangan gegabah, lakukan semuanya dengan tenang. Setelah berbicara, Sally Han memberinya ponsel terlebih dahulu. Ini ponselku, kamu gunakan saja dulu. Claire Sen mengangguk, ya. Tapi bagaimana denganmu? Kamu konyol? Ini ponsel cadanganku. Baik. Sudah hampir tiba. Hubungi aku jika ada yang harus kamu lakukan, sisanya kamu lakukan sendiri, dan cepat ambil kembali ponselmu. Setelah Claire Sen turun dari mobil, dia kembali menatap Sally Han dengan cemas, dan Sally Han melambai padanya, masuk. Claire Sen baru saja melangkah maju dan berjalan masuk. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri untuk tenang dan tidak main-main dengan dirinya sendiri. Setelah masuk ke perusahaan, Claire Sen naik ke posnya. Melihat kantornya sepi, dia bangkit lagi dan membuat secangkir kopi untuk dikirim. Ketika dia mendorong pintu masuk, tatapan Golden Ye dengan tenang jatuh ke layar komputer, jari-jarinya mengetuk keyboard, terlihat sangat fokus. Claire Sen memutar matanya, meremas bibirnya, dan meletakkan kopi di mejanya. Tuan Muda Ye, kopimu. Golden Ye tidak menjawabnya. Claire Sen menggerakkan bibirnya, dan dia hampir melontarkan pertanyaan tentang kapan harus mengembalikan ponsel padanya. Ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, Claire Sen bereaksi keras, dia ingin tenang. Jangan membuat kekacauan. Memikirkan hal ini, Claire Sen menekan pikiran di dalam hatinya, meletakkan kopinya, dan berbalik keluar dari kantor. Golden Ye mendengar pintu ditutup berulang kali,
dan orang yang baru saja masuk begitu tenang seolah-olah dia belum pernah ke sana sebelumnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat matanya dan melirik cangkir kopi. Tidak meminta ponselnya. Colden Ye menyipitkan matanya, mengulurkan tangannya dan mengeluarkan ponsel Claire Sen dari sakunya. Ponsel ini sudah sangat tua, sepertinya sudah berumur beberapa tahun, bahkan jika membuangnya, tidak perlu merasa sedih. Tapi tadi malam dia sangat panik ketika dia melihat ponselnya hilang, yang membuatnya sangat ingin mengetahui rahasia di ponsel ini. Tapi dia tidak pernah membukanya. Colden Ye tidak tertarik untuk menemukan rahasia orang lain. Jika bukan karena telepon dari mantan suaminya, Colden Ye tidak akan menyita ponselnya. Jika ponsel dikembalikan kepadanya, maka mantan suaminya akan meneleponnya lagi. Memikirkan hal ini, Colden Ye tidak ragu untuk memanggil Arthur Xiao. Kamu beli kartu ponsel baru, dan ambil PIN kartunya. Meskipun Arthur Xiao di sana tidak tahu mengapa, dia tetap melakukannya. Claire Sen menghela napas setelah kembali ke posnya. Telepon berdering, Claire Sen mengeluarkannya dan melihatnya. Itu adalah pesan teks dari Sally Han, menanyakan bagaimana perkembangannya. Claire Sen memberitahu dia apa yang dia lihat. Claire Sen meletakkan ponsel dan panik sepanjang hari. Dia benar-benar khawatir, takut Colden Ye akan menemukan rahasianya, tetapi dia mencoba untuk tetap diam ketika bertemu dengan Colden Ye, dan tidak memintanya untuk mengembalikan ponselnya. Dan Colden Ye sepertinya sudah melupakannya. Di akhir pekerjaan, Colden Ye tiba-tiba memintanya untuk menemaninya ke pesta makan malam. Claire Sen ragu sedikit. Tuan muda Ye mau menghadiri makan malam pribadi ini, kan? Sepertinya tidak ada hubungannya denganku. Colden Ye mengangkat alisnya dengan dingin, aku akan hadir dengan teman wanitaku, dan aku akan mengembalikan ponselmu saat aku kembali. Mendengar itu, Claire Sen mau tak mau menggigit bibir bawahnya. Bajingan, tidak disangka ia mengancamnya lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap matanya, bagaimana aku tahu jika kamu akan berbohong padaku? Bagaimanapun juga. Dia baru saja berbohong padanya tadi malam. Minta dia untuk menciumnya, dan kembalikan ponsel padanya segera setelah dia menciumnya. Pada akhirnya, dia mencium 2 kali, tetapi dia masih tidak mengembalikan ponsel itu padanya. Keterlaluan. Tidak mau. Colden Ye mencibir, aku akan melewati Danau Xingshui dalam perjalanan ke perjamuan. Jika tidak datang, aku akan membuangnya. Di akhir percakapan, Colden Ye memutar kursi rodanya dan berjalan menjauh darinya. Mata Claire Sen melebar, dan butuh 10 detik penuh untuk bereaksi, lalu dengan cepat melanjutkan, tidak bisakah aku pergi denganmu? Colden Ye membayangkan bahwa wanita di belakangnya cemas dan tak berdaya, bibirnya yang tipis tidak bisa membantu tetapi sedikit terangsang. Arthur Xiao menyerahkan sebuah kotak kepada Claire Sen. Asisten Sen, ini gaun untuk jamuan makan. Claire Sen mengambilnya dan pergi ke kamar mandi untuk menggantinya, dan berjalan ke Colden Ye dengan enggan. Ada sedikit lebih banyak cahaya di mata gelap Colden Ye, dan dia menyipitkan matanya untuk melihat Claire Sen yang berdiri di depannya. Gaya ikat pinggang menguraikan bentuk pinggangnya dengan indah. Begitu pinggang menjadi lebih tipis, sosoknya yang berbentuk es lebih menonjol. Colden Ye tahu bahwa tubuh wanita ini sangat material, tetapi biasanya ditutupi oleh gaya berpakaiannya. Kemudian, setelah dia menyentuhnya, ia mengetahui. Ternyata dia tidak terlihat datar seperti di permukaan. Bersambung.